Bapak Ibu sekalian, hampir separuh bumi ini sudah saya datangi, Bu. Hampir separuh bumi ini pernah saya datangi, terutama negara-negara konflik. Mengapa negara-negara itu masih berkonflik hingga hari ini? Dan semua negara ini berbasis Islam. Semuanya mengaku negara Islam. Saya 2 tahun menjadi penasehat pemerintahan Somalia untuk menghalau gerakan radikal dan teror. 2 tahun. Satu negara itu sepakat tidak boleh ada gereja, tidak boleh ada orang Kristen, tidak boleh ada musik, tidak boleh ada rokok. Semua mengharamkan itu semua. Satu negara sepakat. Tapi setengahnya dikuasai pemerintah, setengahnya dikuasai pemberontak yang namanya Al-Shabaab. Padahal agamanya sama, alirannya sama, pahamnya sama, ijtihadnya sama, manhajnya sama, madhabnya sama. Ini mereka nggak bisa akur. Mari bicara Sudan, bicara Nigeria, bicara Suriah, bicara Palestina, sama aja Pak. Termasuk juga di Irak hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau Indonesia ini ada di Arab, nih Arab ya, ada Bahrain, ada Kuwait, ada Oman, ada Yordan, ada Arab Saudi, ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Coba itu, negara perintil-perintil, negara kecil-kecil Bu. Padahal sukunya semuanya Arab, bahasanya semuanya Arab, sama. Agamanya hampir dikatakan 98% Islam semua. Tapi mereka nggak bisa menjadi satu negara. Tuh, bandingkan. Kalau Indonesia ini ada di Arab mungkin udah pecah menjadi 12 negara Bu. Atau mungkin 20 negara. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi. Bapak Ibu sekalian, saya asli Madura. Bapak Ibu sekalian, karena ini ada ibu-ibu, biar saya ngurusin ibu-ibu dulu ini. Ibu-ibu sekalian, di Islam hari ini krisis ahli fikih perempuan. Ahli fikih perempuan ini kita hampir tidak punya sama sekali. Jadi ibu-ibu ya, hari ini hukum fikih yang mengikat ibu-ibu itu semua dirembukkan oleh laki-laki, didiskusikan oleh laki-laki, diputuskan oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dipakai oleh kalangan laki-laki. Ini tolong disadari. Jadi jangan mau ibu-ibu sekalian jadi korban buaya-buaya darat itu. Ini memang menjadi satu kewajiban kita semua, kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya mendorong anak-anak kita yang perempuan untuk menjadi ahli fikih hukum agama dari kalangan perempuan. Supaya apa? Supaya hukum-hukum fikih di dalam Islam itu ada yang mewakili kepentingannya perempuan. Ada satu keresahan itu, agak tinggi cerita saya ini, tapi tolong dimaknai secara bijak. Ada salah satu yang menurut saya satu-satunya, seorang penghafal Quran 30 juz, dia guru besar di Columbia University di Amerika, dia seorang Libanon, namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Dia adalah satu-satunya ahli fikih perempuan yang ada di dunia ini, yang menguasai tafsir Al-Quran, sekaligus dia menjadi mufassir paling top di kalangan perempuan. Dia menjadi seorang akademisi dan menjadi pembicara dari seluruh universitas terkemuka di dunia yang mewakili kalangan perempuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada 38 yang saya tahu kitab namanya Adabul Mar'ah yang mengatur tentang adab kepada kalangan perempuan. Ini semua penulisnya laki-laki Bu. Coba bayangkan itu. Yang menulis kitab tentang adabnya perempuan, yang nulis laki-laki semua. Ada 38, judulnya sama. Penulisnya berbeda dan semuanya perempuan. Basul Masailnya NU membahas tentang tata cara perilaku dan tata kelola perempuan.
Itu yang ngebahas tuh laki-laki semua. Sementara menjadi perempuan atau laki-laki, ini kan bukan kehendak kita. Ini kehendaknya Allah. Allah memberi ruang yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk setara. Meskipun ibu-ibu harus paham, menjadi seorang perempuan auratnya dibatasi. Tapi dalam hak sosial, hak politik, hak ekonomi, semuanya punya kesempatan yang sama. Semua manusia, laki-laki atau perempuan, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Tolong dicatat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak perempuan, meskipun saya sendiri tidak berhasil mencetak anak saya menjadi ahli fikih perempuan, tapi sepanjang anak saya mau sekolah, saya dorong terus. Anak saya perempuan, Bu, pakai hijab sama. Sekarang sedang ngambil S2 marketing di Skotlandia. Saya dorong kemanapun dia mau. Karena ilmu itu penting bagi kalangan perempuan. Kalau perempuan itu telat dalam ilmu pengetahuan, maka seterusnya akan dibodoh-bodohi oleh kalangan buaya-buaya darat ini. Buaya daratnya ke sini. Nah, ini menjadi penting. Karena ini tolong dicatat juga. Ini perempuan dulu saya urusin, Bapak Ibu sekalian. Angka orang yang tidak percaya adanya Allah itu paling tinggi di Saudi, di Arab Saudi. 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Rasulullah dan tidak percaya adanya Allah. Kok bisa? Saudi loh. Kenapa itu? Karena di Saudi ajaran Wahabi itu, dakwah An-Najdiyah itu sangat mengekang perempuan, Bu. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari, sampai parkir pun perempuan dan laki-laki itu harus terpisah. Parkir, sekolah mereka harus dipisah, ke mall harus dipisah, mantenan harus dipisah. Sehingga akhirnya apa? Perempuan di Saudi itu memberontak. Loh, saya menjadi perempuan ini kan bukan kehendak saya, tapi kok Allah tidak adil kepada kalangan perempuan? Maka Saudi akhirnya melahirkan perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada tuntunan Rasulullah, dan tidak percaya dengan adanya Allah. Namanya Rana Ahmad, ada Dina Ali Sahnun, ada Rahaf Al-Kunun, ada Ajla, ada Aiwa. Ini adalah orang-orang Saudi, perempuan yang akhirnya kabur dari Saudi karena tidak percaya Allah. Di Saudi itu dipenggal kepalanya. Yang menjadi korban dari fikih-fikih yang terlalu menindas kepada kalangan perempuan ini, akhirnya mereka memberontak dengan tidak percaya kepada Allah. Nah, ini penting, Bu. Kita kan punya cita-cita yang sama, Bu. Kalau pengen, kalau bisa ini satu Bandung ini berada di surga yang sama. Kalau ada amin, kalau ada satu orang yang ateis, kan kita tidak ikhlas juga, Bu. Kita ketawa ketiwi di sorga, terus ada yang gelepar-gelepar di neraka, kan nggak enak juga ngelihatnya. Nah, kita inginnya punya cita-cita yang sama, satu keluarga besar, satu anak keturunan kita semuanya itu akan masuk sorga. Jangan sampai ada yang ateis, jangan sampai ada yang tidak percaya kepada Allah. Ini adik-adik sekalian nih, adik-adik sekalian dari santri dan siswa sekolah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau ceritain soal ketidakpercayaan kepada Allah. Nanti saya hubungkan dengan bagaimana orang-orang NU harus menyikapi ini. Kalangan Nahdien harus mengikuti pola-pola supaya Islam itu tegak kembali dalam ilmu pengetahuan. Ini penting nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kemudian punya rasa penasaran, mengapa anak muda di Arab itu lebih mudah tidak percaya adanya Allah. Saya datang, Bu. Saya datang ke beberapa kota di Arab untuk membuktikan apa pangkal penyebabnya. Yang pertama, ternyata buku-buku yang menganjurkan ketidakpercayaan kepada Allah di Arab itu sedang naik-naiknya. Dan buku ini laris sekali di Arab. Itulah mengapa kalau di googling ya, tingkat ateisme paling tinggi itu di Arab. Nah, ini yang dibaca oleh anak muda Arab, sehingga anak muda Arab itu nggak percaya kepada Allah, Bu.
Ini kan bahaya kalau sampai diserap oleh anak-anak kita. Coba bayangkan ini, Bu, kalau masuk Islam itu ada acaranya, Bu, baca syahadat. Kalau masuk Katolik dibaptis. Kalau orang keluar dari Islam, keluar dari Katolik, keluar dari Kristen, nggak ada acaranya, Bu. Dia bisa keluar diam-diam tanpa orang lain tahu. Ini karena nggak ada sensus saja di Indonesia. Kalau di sensus orang ateis mungkin banyak banget. Karena apa? Karena santri, para ulama, para pemikir, cendekia dari kalangan agamawan hampir tidak berfungsi untuk melawan kelompok-kelompok orientalis yang seperti ini. Nggak ada yang ngelawan. Ulama Tunis, ulama Mekah, nggak ada yang ngelawan Stephen Hawking, nggak ada yang ngelawan Richard Dawkins, nggak ada yang ngelawan Daniel Dennett, nggak ada. Coba tuh, mau apa kita? Maka kemudian generasi kita bisa digerus perlahan dan kemudian mereka tidak percaya adanya Allah dan mereka tidak percaya adanya agama, sehingga kalau kita suruh sholat, bisa aja sholatnya pura-pura, karena di hatinya udah nggak yakin. Dan ini menimpa generasi muda di Arab. Nah, pada suatu kesempatan Bapak Ibu sekalian, nah ini ironis, saya mampir ke Berlin sepulang dari Tunis. Saya datang ke toko buku, saya tanya, ini direkam ini, mudah-mudahan banyak yang nonton. Saya datang ke toko buku, ada buku Islam nggak di sini? Lalu dia bilang ada satu. Ada yang beli nggak? Nggak ada. Ya dasar Berlin, Eropa, Islamnya minoritas, oke lah. Saya lihat bukunya itu, buku terjemahan Al-Quran yang ditulis oleh seorang ahli Islam dari Tunisia. Namanya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Nama kitab tafsir Al-Qurannya itu At-Tahrir wa Tanwir. Saya iseng baca, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ternyata di dalam kitab tafsir dari mufassir Syekh Muhammad Thohir bin Asyur ini, saya temukan konsep penciptaan alam semesta oleh Allah yang terjadi karena ledakan besar akibat petir dan hujan. Coba, ini kan listrik, Pak. Sama kurang lebih dengan teorinya Stephen Hawking dalam Big Bang Theory tadi. Yang disebut oleh Syekh Muhammad Thohir bin Asyur itu al-ittisal wal infisal, penyatuan dan pemecahan. Ulama kita nggak ada yang membahas ini. Makanya ajaran-ajaran yang tidak percaya Allah seperti Stephen Hawking dan Richard Dawkins tadi merajalela di Arab. Karena apa? Ulamanya diam. Ulama-ulama Saudi terutama malah sibuk dengan fikih-fikih recehan, furu'iyah, ikhtilaf yang sudah dibahas berabad-abad, nggak ada kunjung habisnya. Mereka malah lebih sibuk untuk mengharamkan maulidan, mengharamkan musik, mengharamkan wayang golek. Mereka lalai untuk menanamkan akidah kepada generasi-generasinya. Ini loh, mereka lebih sibuk untuk menyerang sesama muslim karena hanya perbedaan-perbedaan tafsir. Ini kerjaan Wahabi ini. Mereka lalai kemudian memikirkan generasi Islam supaya Islam kembali kepada ilmu pengetahuan. Yang mereka perebutkan adalah otentisitas. Saya yang paling asli, orang-orang NU itu tercemar ajaran Hindu dan sebagainya. Seolah-olah kiai-kiai NU, para muassis Nahdlatul Ulama itu nggak ngaji semua kesannya. Lah gimana? Musik aja diharamkan oleh Wahabi coba. Padahal musik ini kita bicara musik. Mohon maaf para kiai, ini mungkin saya sebenarnya hanya lebih dulu tahu kadang-kadang. Di Islam sejarah musik ini sangat panjang, Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ada nama ulama namanya Ibrahim Al-Mausuli. Ini adalah orang pertama 80 tahun setelah Rasulullah yang mengumpulkan seluruh alat musik di Arab untuk kemudian dipentaskan di sebuah kota di Irak namanya Mosul, yang sekarang dikenal Mosul, makanya namanya Ibrahim Al-Mausuli. Dan kemudian dipentaskan juga di beberapa kota termasuk Damaskus dan Madinah. Ini Islam, Bu, yang memulai. Sekarang sama Wahabi diharamkan.
Memangnya ulama-ulama dulu itu nggak belajar fikih apa? Belajar mereka, tahu juga mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, santri jika ingin terlibat dalam peradaban manusia, ya harus memajukan ilmu pengetahuan. Kita pernah berjaya sejaya-jayanya dalam ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama di kalangan ibu-ibu, dorong Bu, jangan dihambat-hambat. Kalau ada anak yang ingin sekolah, dorong, semangati mereka. Kalau mau nikah, nikah aja. Tapi ilmu pengetahuan kan nggak harus terhambat oleh pernikahan. Tetap aja baca buku Bu. Bapak Ibu sekalian, hampir separuh bumi ini sudah saya datangi Bu. Hampir separuh bumi ini pernah saya datangi. Mau Amerika Selatan, Australia aja yang saya nggak pernah. Selebihnya udah pernah saya datangi. Terutama negara-negara konflik. Mengapa negara-negara itu masih berkonflik hingga hari ini? Saya 2 tahun menjadi penasehat pemerintahan Somalia untuk menghalau gerakan radikal dan teror. 2 tahun. Satu negara Somalia itu pahamnya Wahabi Salafi semua. Satu negara. Satu negara itu sepakat tidak boleh ada gereja, tidak boleh ada orang Kristen, tidak boleh ada musik, tidak boleh ada rokok. Semua mengharamkan itu semua. Satu negara sepakat. Tapi setengahnya dikuasai pemerintah, setengahnya dikuasai pemberontak yang namanya Al-Shabab. Padahal agamanya sama, alirannya sama, pahamnya sama, ijtihadnya sama, manhajnya sama, madhabnya sama. Coba bayangkan, apalagi Indonesia yang berbeda-beda. Ini mereka nggak bisa akur. Setiap rapat dengan pemerintah Somalia selalu saya usulkan, kalian harus membuat organisasi yang bisa menjadi perekat dari semua itu. Seperti di Indonesia yang namanya Nahdlatul Ulama, mereka nggak sanggup, ya sudah, saya berhenti. Saya makan gaji buta 2 tahun Pak Kiai. Akhirnya saya berhenti karena setiap usul saya nggak diterima oleh mereka, nggak bisa diwujudkan. Daripada saya makan gaji buta, ya sudah saya berhenti aja. Lumayan sih gajinya, 25 juta sebulan. Tapi ya saya akhirnya berhenti. Karena usul saya untuk menciptakan sebuah bejana kebangsaan berbasis agama tidak pernah mereka bisa wujudkan. Mari bicara Sudan, bicara Nigeria, bicara Suriah, bicara Palestina, sama aja Pak. Termasuk juga di Irak hari ini. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini 17.000 pulau, ada 700 suku, ada 800 bahasa, ada 6 agama besar beserta seluruh alirannya, kurang lebih sekitar 78 aliran. Coba bayangkan betapa perbedaan itu luar biasa. Tapi Indonesia hampir 100 tahun ini masih tetap menjadi negara yang utuh, negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk NKRI. Setelah tepuk tangan saya ingatkan, karena apa? Karena Pancasila yang membuat kita semua itu menjadi utuh. Kalau Indonesia ini ada di Arab, nih Arab ya, ada Bahrain, ada Kuwait, ada Oman, ada Yordan, ada Arab Saudi, ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Coba itu, negara perintil-perintil, negara kecil-kecil Bu. Padahal sukunya semuanya Arab, bahasanya semuanya Arab, sama. Agamanya hampir dikatakan 98% Islam semua. Tapi mereka nggak bisa menjadi satu negara. Tuh, bandingkan. Kalau Indonesia ini ada di Arab mungkin udah pecah menjadi 12 negara Bu, atau mungkin 20 negara. Nah Indonesia ini harus kita syukuri. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah gelisah oleh perbedaan. Kita adalah orang-orang yang tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain. Hijrah bagi kita adalah hijrah menghapus dosa sendiri tanpa harus gelisah oleh dosa orang lain. Jangan kayak artis-artis itu merasa hijrah terus dia menerakakan orang, ya kan? Mendosa-dosakan orang yang berbeda dengan dirinya. Jangan. Kita sebagai orang Islam, karena kita meyakini kul huwallahu ahad, Allah itu hanya satu, maka kita juga harus meyakini bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama.
Ibu-ibu bisa mencerna ini ya. Kita nih Islam, orang yang Kristen itu kira-kira diciptakan oleh Allah yang berbeda enggak? Enggak. Tuhannya sama, Bu, karena Tuhan hanya satu. Orang yang kemudian menjadi berbeda suku, berbeda agama karena lahirnya yang berbeda. Saya lahir di Madura dari orang tua beragama Islam, kakek buyut saya serba Islam, ya maka saya menjadilah Islam yang Nahdien. Karena memang karena lahir di Madura. Coba bayangkan kalau saya lahir di Papua, Bu. Mungkin lebih hitam dari begini kulit saya dan mungkin saya bukan Islam. Kalau saya lahir di Manado mungkin saya glowing, tapi saya bukan Islam juga. Sementara kelahiran ini semuanya adalah kehendaknya Allah. Betapa pentingnya kita sebagai orang Islam menghargai perbedaan, menyadari bahwa orang yang berbeda adalah diciptakan oleh Tuhan yang sama. Maka apa tugas kita nih? Tugas kita yang Islam ini, tunjukkan dengan akhlak yang mulia dan bawakan Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Itu dua tugasnya. Sehingga apa? Orang beragama lain akan tertarik kepada agama kita sehingga mereka mau mempelajari keimanan-keimanan kita. Supaya apa? Membuka pintu hidayah kepada orang yang berbeda agama. Bukan dengan mencaci maki, bukan dengan menghujat, bukan dengan menyalah-nyalahkan, bukan dengan meneraka-nerakakan orang yang berbeda. Menganggap agama kita benar harus, wajib. Saya sebagai orang Islam menganggap hanya Islamlah yang paling benar. Innad dina indallahil Islam. Jelas. Tapi menganggap Islam adalah agama yang benar, agama yang kita anut yang paling benar, tidak harus menganggap agama orang lain pasti salah dan apalagi menyalah-nyalahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah konsep beragama berbasis kemanusiaan, al-insaniyah qabla tadayyun, humanity before religiosity.